Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini, 27 Agustus 2022. Saya menyampaikan salam damai sejahtera bagi umat Tuhan sekalian. Baiklah, kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang dapat saya bacakan di dalam surat Yakobus pasalnya yang keempat. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Dan secara khusus saya akan membacakan ayatnya yang ke-10. Umat Tuhan dapat membacakan ayat-ayat yang lainnya. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini, di dunia ini kita menyaksikan banyak peristiwa yang mengerikan, di mana ada usaha untuk saling membinasakan satu terhadap yang lainnya. Ini sebuah gambaran kehidupan yang mengerikan, yang jika terus berlanjut dalam kehidupan dan di antara umat manusia, maka setiap orang akan menjadi pribadi yang takut di negerinya sendiri, di rumahnya sendiri, di lingkungannya sendiri. Sebab berbagai peristiwa yang menakutkan yang makin terus terjadi di tengah-tengah kehidupan dunia hari ini. Kalau kita belajar dari kebenaran firman Allah dalam Yakobus pasalnya yang keempat, salah satu pemicu berbagai tindakan yang mengerikan dan yang saling mencederai dan saling membinasakan dalam hidup bersama di bumi ini adalah seseorang sedang terikat dengan hawa nafsunya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita belajar di dalam 2 Petrus pasal yang kedua ayatnya yang ke-14, maka kebenaran firman Allah mengingatkan kepada kita bahwa hawa nafsu bisa membuat seseorang bisa terjebak dalam berbagai-bagai tindakan yang jahat dan keji di dalam hidupnya. Dan yang olehnya orang tidak akan pernah jemu-jemu berbuat dosa di dalam hidup ini. Karena itu supaya kita bisa dibebaskan dari roh perseteruan dan berbagai-bagai tindakan lainnya yang mau membinasakan kehidupan kita. Maka kalau kita belajar di dalam Kolose pasalnya yang ketiga ayatnya yang kelima, setiap kita mesti berjuang untuk mematikan di dalam diri kita segala sesuatu yang bersifat duniawi. Di dalamnya adalah keinginan daging dan hawa nafsu kita.
Dan ini harus kita lakukan dengan serius. Memang kita menyadari benar bahwa untuk memerangi diri kita sendiri itu sebuah pekerjaan yang sangat berat. Sebab manakala diri kita sendiri bermasalah, maka kita akan sulit untuk menangani diri kita sendiri. Dan kita bisa makin terpuruk dan makin terus giat melakukan berbagai perbuatan yang tidak berkenan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kita harus ingat bahwa hawa nafsu dan roh kedagingan itu bisa membuat kita dijauhkan dari sesama kita. Bahkan kita bisa mengkhianati Allah di dalam hidup kita. Kalau kita belajar di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-9, maka di sana firman Allah menegaskan kepada kita, hawa nafsu dapat juga melahirkan berbagai-bagai perbuatan daging di dalam kehidupan kita. Kalau demikian, setiap kita mesti sadar bahwa kita adalah milik Kristus. Dan sebagai milik Kristus, kita mesti menyelipkan hawa nafsu dan kedagingan itu di dalam kehidupan kita. Kalau kita belajar di dalam Galatia pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-24, firman Allah menegaskan kepada kita, setiap kita yang telah menjadi milik Kristus, kita mesti menyelipkan hawa nafsu kita. Hal ini penting supaya kita dibebaskan dari tekanan di dalam diri kita sendiri, ancaman dari dalam diri kita sendiri, untuk kita dapat dibebaskan dan kita memasuki babak baru. Babak hidup sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Dan karenanya kita mau berjuang untuk menyelipkan segala bentuk hawa nafsu di dalam diri kita. Ingatlah, hawa nafsu bisa menjadikan seseorang menjadi seorang pengkhianat. Kalau kita belajar itu di dalam kitab Amsal pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-6. Kalau demikian, hawa nafsu adalah satu kekuatan yang bisa membuat kita menjadi pribadi yang mengkhianati orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan kita juga bisa menjadi pengkhianat bagi pemilik hidup kita, bagi Tuhan dan Allah kita. Itulah sebabnya kebenaran firman Allah selalu mengingatkan dan menegaskan kepada kita. Kalau kita belajar di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-14, dengan tegas mengingatkan, jangan turuti hawa nafsu kita. Kalau demikian, supaya kita tidak dapat menuruti hawa nafsu kita, tuntutan-tuntutan kedagingan kita, maka kita harus hidup menurut roh. Ingatlah, hawa nafsu dapat membuat kita menjadi pribadi yang sombong dan tinggi hati. Bahkan kita bisa tinggi hati di hadirat Tuhan sendiri. Dan karena itu, kita memang harus membebaskan diri dari hawa nafsu dan kedagingan-kedagingan kita. Ingatlah, hawa nafsu akan mengantarkan kita kepada kebinasaan. Kalau kita belajar di dalam Galatia pasal 6, ayatnya yang ke-8, dengan tegas mengingatkan kepada kita, hawa nafsu
akan membawa kita mengalami kebinasaan. Karena itu, mari berserah diri penuh kepada Tuhan dan terus meminta untuk Allah memperlengkapi kita dengan kuasa dan hikmat-Nya. Dan kita boleh setia mengikuti keinginan Roh Kudus. Dan jangan setia mengikuti keinginan daging kita. Sebab itu hanya akan mengantarkan kita ke dalam kebinasaan. Dan melakukan berbagai perbuatan dan tindakan yang jahat di dalam hidup ini. Kalau kita perhatikan itu dengan jelas dalam Yakobus pasal 4. Ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Dengan jelas berkata, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Waspadalah terhadap kekuatan hawa nafsu dan kedagingan yang mengikat kehidupan kita selalu. Sadarlah bahwa kita adalah orang-orang milik Kristus. Dan karenanya kita mesti menyelipkan hawa nafsu kita supaya kita dibebaskan olehnya. Tuhan pasti menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus diperdengarkan kepada kami. Biarlah kami punya telinga untuk mendengar dan firman-Mu dapat memasuki hidup kami dan kami menjadikannya menjadi pelita bagi kaki kami dan suluh pada jalan hidup kami. Malam ini hamba mau berdoa bahwa sebagai malam persiapan bagi kami sebagai umat percaya untuk menghidupkan mesbah keluarga kami, mempersiapkan diri kami dengan baik supaya besok kami bisa mengambil bagian dalam ibadah utama minggu di gereja di mana kami menjadi bagiannya. Para pendeta dan majelis jemaat dan singer dan seluruh tim pelayanan yang tengah mempersiapkan dirinya untuk mengangkat pelayanan pada ibadah utama minggu pada besok. Allah berkenan memperlengkapi mereka dengan kuasa dan hikmat-Mu supaya besok seluruh pelaku pelayanan dapat melaksanakan karya pelayanan dalam tuntunan dan hikmat Tuhan. Terima kasih Bapa. Juga Tuhan menggerakkan hati umat-Mu sekalian, mulai dari anak-anak sampai para orang tua, supaya bisa ambil bagian dalam ibadah utama besok di gereja di mana mereka menjadi bagiannya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini sembah kami. Demi Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat, dan ingatlah, besok ambil bagian dalam ibadah utama di kebaktian minggu besok di gereja di mana umat Tuhan menjadi bagiannya. Tuhan menantimu dan memberkatimu dengan firman-Nya. Salam.